urgent untuk kebutuhan proyek. Sedangkan saya untuk kebutuhan air galon. Menurut Ibu, mana dulu yang didahulukan? Ya project doang yang menghasilkan duit. Kenapa? Ya kan dia menghasilkan duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Romi Hakim, dalam acara Crosscheck, bicara jujur dan apa adanya. Di dalam sebuah perusahaan, tentu saja berbagai macam posisi dan divisi yang ada di dalamnya. Mulai dari bawah, menengah, hingga atas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengundang salah satu bintang tamu, digarap kaitannya dengan angka, pencatatan, dan keputusan penting lainnya. Siapakah dia? Penasaran ceritanya? Saksikan terus. Crosscheck, bicara jujur dan apa adanya. Masih di Crosscheck, bicara jujur dan apa adanya. Sesuai yang saya sampaikan tadi, saya akan mengundang salah satu bintang tamu yang erat kaitannya dengan kesehatan perusahaan. Mau tahu siapa dia? Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita sambut Bu Sarah. Oh iya, maaf Ibu. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Silakan duduk, silakan duduk. Oke. Duduk ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak jeblos ya. Oke. Terima kasih Bu Sarah sudah menyempatkan waktunya untuk hadir Siap. di acara Crosscheck. Sudah siap sih Crosscheck? Enggak, belum. Kalau belum siapkan dulu saja Ibu. Harus siap? Udah dong. Sudah, Bu. Oke. Oke Bu Sarah, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan, mungkin dari Bu Sarah bisa memperkenalkan diri dulu, mulai dari nama, posisi, hingga sudah berapa lama bekerja di bidang tersebut. Silakan. Oke, hai, saya Sarah. Saya berada di divisi finance dan accounting. Saya sudah bekerja di bidang ini sekitar 15 tahun. Luar biasa. Sungguh dedikasi yang luar biasa. Itu 15 biasa tahun aja. itu bukan waktu yang sebentar loh, Bu. Ya nggak langsung jebret juga langsung di divisi ini brek gitu, ada prosesnya. Semua tuh butuh proses. Habis minta terbit Maya, begitu cepatnya kau temukan cahaya. Kemarin kau menangis, hari ini tertawa, seperti sulap kau ganti pemeran utama. Nah, itu maksudnya yang ingin saya dalami, sehingga Ibu sampai di posisi sekarang. Mungkin dari background ceritanya boleh diceritakan dulu nggak? Apakah Ibu tiba-tiba langsung di accounting, ataupun mungkin dalam perjalanan Ibu ke pekerjaan yang lainnya dulu? Karena setahu saya Bu ya, Ibu itu dari profil yang saya baca, Ibu itu cita-citanya jadi pawang ular. Itu benar nggak Bu? Maaf. Silakan Bu. Backgroundnya ya emang awalnya ya nggak langsung jebret langsung ada di finance dan accounting. Awalnya itu yang berhubungan dari accounting dari awal ya, dari awal bawah itu saya itu dulu menjabat sebagai kasir. Kasir. Ya, dulu tuh awalnya tuh sebagai kasir ya kan, di sebuah perusahaan retail dan terus akhirnya masuk ke perusahaan ekspor impor. Di situ pertama sih operasional ya. Sebenarnya sih kalau finance itu berhubungan ke semua divisi, semua sih emang divisi, tapi lebih ke operasional ya kalau divisi finance dan accounting ya. Divisi, jadi udah tahu dulu basicnya di operasional seperti apa, maka saya ditarik ke finance seperti itu. Jadi kan karena emang berhubungan erat tuh antara operasional dengan finance ya kan, karena semua laporan finance itu dari operasional. Akhirnya saya ditarik di bagian finance accounting. Dari situ lama tuh sampai hampir 5 tahunan, terus bekerja di tempat selanjutnya ya akhirnya ya udah larinya finance accounting seperti itu. Oh iya. Tuh ya awalnya sih kasir. Dulu ya pertama kali belum nikah mah kasir apa namanya ya. Di toko sebuah retail gitu, di mall gitu. Kasir, terus naik lagi jabatan jadi supervisor ya kayak gitulah jenjang karir ya bahasanya mah ya. Ya kalau yang berhubungan dengan finance ya itu. Dari background dari yang Ibu ceritakan itu, Ibu kan ibaratnya sudah berkecimpung di dunia finance and accounting itu. Itu apa yang memang sesuai dari passion Ibu sendiri? Enggak.
Enggak. Saya tidak bercita-cita Soalnya kalau sebagai dilihat dari looks-nya ibu ya, apa? ibu ini cocoknya jadi model TTS. Apa tuh tetes? Ada TTS ibu. Kalau ibu tuh penonton tahu nggak TTS? Lu maksudnya apa? Gue Tetes. tahu. Itu apa namanya? Itu sampulnya tuh yang bohai-bohai kan? Itu kan cantik-cantik bu. Iya. Makanya laki-laki zaman sekarang tuh pada seneng ngisi-ngisi TTS cuman pengen ngeliatin cewek-ceweknya ya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Udah, lu nanya yang bener. Aku di sini, tapi kamu kemana? Mencari jejakmu di antara ribuan wajah yang berbeda. Enggak, maksudnya itu dari ibu yang ceritakan tadi, itu kan perjalanannya panjang ya bu ya? Panjang. Apakah Panjang itu lah. memang sesuai dari passion ibu? Atau mungkin sebelumnya saya pengen cita-citanya jadi seperti ini nih. Tapi seiring berjalannya waktu, ada perubahan seperti itu bu. Gue cita-citanya, gue pengen jadi artis. Serius? Enggak sih, enggak. Artis apa bu? Artis cilik? Enggak, dulu tuh sebenarnya kalau dibilang cita-cita ya, kalau cita-cita masa kecil mah ya paling standar ya, dokter, guru ya kan. Pengennya itu. Tapi emang dulu tuh sebenarnya gue bercita-cita itu tadi tuh jadi penyiar radio. Penyiar Beneran radio? karena emang dulu tuh seneng banget kalau dengerin radio, dengerin musik. Dulu cita-cita ya kan. Begitu udah kerja ya yang dilihat kan penghasilan, pengen dong ya kan Realistis ya, menghasilkan. Bu, ya? Iya betul, ya udah dapat pekerjaan di bidang ya jadi sales dulu kan, SPG. Ya udah. Jadi ya begini ya, nyari duit ya udah akhirnya kita tekunin aja jadi itu dulu. Ya udah, menekuni satu bidang dulu lah. Iya, sambil dijalani ya bu ya. Kosan kaya sudah elit tapi ekonomi sulit. Dompet makin tipis dari makin berkerit. Pinjol sana sini demi konten semata. Hidup penuh drama batin pun tersiksa. Bagi saya ini orang awam, finance accounting itu seperti apa bu? Dia itu finance itu mengelola cash flow ya. Arus pengolahan uang masuk, uang keluar itu diatur oleh finance. Kalau accounting itu tugasnya adalah mencatat. Bahasanya sih mencatat masa lalu, bukan apa sih namanya yang sudah dikeluarkan ya dicatat oleh accounting seperti itu. Ya pokoknya kalau si finance ini mengatur cash flow, budgeting, terus dia itu ya mengatur strategi keuangan perusahaan. Bahasa awamnya seperti itu sih. Bahasa awam seperti itu ya, bahasa simpelnya ya bu ya? Bahasa simpelnya seperti itu. Ya ibaratnya gini, kalau mobil, si mobil ini perusahaannya. Mobilnya apa bu? Mobil apa aja, terserah lu mau mobil, ya kan? Oke, itu analogi aja ya. Oke, silakan bu, lanjut bu. Iya, si pengemudinya adalah bos perusahaan, ya kan? Nah, finance-nya ini adalah si pengukur bensin, dan si accounting-nya ini yang mengukur kestabilan si mobilnya seperti apa. Kayak gitulah ibaratnya ya kan. Jadi si pengemudi bisa tahu takaran bensinnya ini udah habis atau belum. Seperti kan ada petunjuknya itu, petunjuk penakar ukur si bensinnya ini adalah si finance dan accounting seperti itu. Oke. Ya bisa kebayangkan ya kayak gitu. Kebayang bu. Ya, Cuman jadi kalau emang bensinnya sampai habis ya udah nggak jalan mobilnya itu mati. perusahaannya. Ya udah kayak gitu. Betul, analoginya penting sekali. Banyak yang bilang nih bu ya. Siapa yang bilang? Banyak, cuman saya mewakili saja. Oh gitu. Oke, banyak yang bilang dalam sebuah perusahaan itu, kalau finance nih bu ya, maaf nih kalau salah bu, itu kan pasti berhubungan dengan angka dan aturan. Tanda kutip ya bu, terkesan kaku. Itu menurut tanggapan ibu benar atau tidak? Benar. Kenapa tuh? Iya dong, ya kan. Sekarang gini, gue ngeluarin duit, ya kan. Tujuannya buat apa? Gue mau beli ini, mau beli itu, ya kan. Wajar dong kalau finance-nya nanya, ya. Lu beli itu tadi mana buktinya? Ini ada minumnya. Gue butuh pembayarannya. Lu beli minum di mana aja gue bisa. Tapi gue butuh bukti pembayaran. Itu yang namanya nota. Jadi setiap kali finance dibilang rewel, bawel, dan banyak aturan, iya betul. Karena finance itu ya bukan hanya kalau gue bilang nggak perlu pintar matematika karena dia cuma ngitung bagi tambah kurang doang. Ada perkalian bu?
Iya ada perkalian juga, cuman finance itu lebih ke teliti dan logika ya, bermainnya di situ ya. Iya, Jadi lu kalau ngeluarin sesuatu ya harus ada bukti. Mohon maaf, mana buktinya, Romi? Oke. Makanya gue sering teriak kan, Iya, mana iya. buktinya, tolong ya Iya, kan. heeh. Apapun yang ya finance itu detail ya. Jadi selisih 100 perak aja pasti gue cari. Iya, itu Bu ya. Gue harus nyari Saking detailnya ya. selisihnya Mm-mm. gitu. Oke. Berarti dari tadi yang apa sudah saya tanyakan, memang tanggapannya benar seperti Bu ya, Bu? Ya emang harus seperti itu. Emang Hmm. terkesan bawel, rewel dan ribet ya. Kayaknya finance gitu ya. Emang Iya. benar. Ya harus begitu. Kalau nggak kayak gitu, cash flow perusahaan nggak akan jalan. Betul. Selanjutnya Bu, pertanyaan berikutnya. Pernah nggak sih Bu, di posisi Ibu, misalkan ada dari divisi lain nih, ingin mengajukan permintaan dana lah ya. Setahu saya, itu kan finance itu ada jam-jam tertentu nih Bu. Misalkan Iya, nih ada divisi lain. betul. Ada divisi lain. Anggaplah untuk permintaan finance itu ditutup jam 5 sore. Iya. Nah, divisi lain itu mengajukan jam 5:01. Iya, bandel ya? Tuh divisi lain kayak gitu bandel nggak sih? Nah, ini kan ada case-nya kayak gitu, Bu. Kenapa harus ada jadwal? Lu tuh kalau permintaan semua tuh harus diestimasikan waktu dan biayanya. Nggak ada tuh permintaan yang mendadak. Lu saatnya emang perusahaan Punya itu kan Ibu mau bilang gitu kan? enggak, Oh, lu enggak. aja yang Oke, ngomong oke, gitu. sorry. Jadi Ya maksudnya harus dijadwalkan, nggak ada yang minta saatnya ya kan, nggak bisa kayak begitu. Ya lu minta ya ada aturannya, lo estimasi kira-kira sekian besok gitu. Nggak ada yang urgent, nggak ada yang sifatnya terlalu mendesak. Itu pasti kayak lo kemarin permintaan kayak lo jadi permintaan contoh saya kan host Bu. ya kayak misalnya permintaan yang mendadak tuh apa ya? Ya jadi permintaannya itu harus bisa diestimasikan waktu dan biayanya karena ada yang namanya closing. Satu, kita tuh punya aturan di bank itu transfer ke beda bank bisa jadi dia nggak bisa malam, lewat dari jam 7 malam itu ya kan. Jadi kan nggak hanya dari peraturan si finance-nya aja, perusahaan juga menerapkan itu ya kan, ada jam-jamnya juga, kecuali operasional lu udah megang uang ya kan, kita kasih. Kalau dulu ya gue itu ada closingnya di hari Sabtu ya kan untuk operasional. Nanti dia di hari Senin dia mempertanggungjawabkan uang yang sudah dilakukan selama seminggu itu. Jadi dia harus report ke finance, dia melakukan sebuah pertanggungjawaban namanya uang yang sudah dikeluarkan. Karena apa? Kalau hari Sabtu kan emang finance biasanya kan libur ya kan seperti itu. Jadi dia semuanya notanya segala macam itu dipertanggungjawabkan ke finance. Itu harus uangnya harus sesuai dengan nota-nota yang dikeluarkan. Oke. Jadi nggak ada yang Terlewatkan. Iya udah gitu mintanya juga nggak bisa langsung minta begitu. Kalau dulu mah gue ya dari dulu emang kayak gitu. Iya. Jadi ada perencanaannya dulu. Ada ya, Bu? perencanaan. Oke, baik Bu. Nah, lanjut Bu. Dalam setiap pekerjaan kan itu pasti ada suka dukanya ya Bu ya. Nah, suka dukanya dari finance itu sendiri apa ya Bu? Dari sukanya dulu deh. Ya udah kalau Selain suka sama saya. Enggak. Garing banget sih Romi. Gue totok juga loh Rom. Namanya juga usaha. Sukanya ya kalau udah laporannya balance sudah sesuai. Ya itu ya sukanya. Kalau dukanya ya kalau lagi mengeluarkan sesuatu di luar budget dan sampai ya harus mikir keras buat nyari duit lagi. Karena kan si finance yang mikir buat nyari duit kemana ya, buat ini anggaran-anggaran ke depannya. Kayak gitu sih. Itu dalam artian suka? Ya suka dan dukanya itu udah dijadiin satu Romi. Oh udah jadiin satu. Gak emut loh Rom. Apa Bu? Gak kedengeran? Enggak. Oh ya udah skip aja ya Bu ya. Nah mungkin selanjutnya yang paling berat dari sisi pekerjaan dari seorang finance ya Bu ya. Apa ya Bu ya? Ya berat
Mungkin dari sisi waktu Ya atau bisa. mungkin dari Dulu tuh pihak luar. gue tuh yang namanya closing di akhir bulan tuh pasti sampai jam 1 malam. Dulu tuh pulang sampai jam 1 malam. Dulu Hmm. jam 1. Ya pokoknya tanggal 30, 31 tuh harus sudah selesai. Tanggal 1 lah harus sudah selesai. Karena Itu kan jam kita 1. kerja pakai sistem kan. Sistem itu kayak clock lagi nggak bisa backdate ya kan. Mau nggak mau kita harus ngelarin semua data-data dan emang kadang juga punya musuh sih. Finance itu pasti dimusuhin kalau nggak operasional sama orang marketing dulu tuh gitu. Enggak kok, aku nggak dimusuhin, cuma Enggak dimusuhin, cuma berantem mulu karena gue minta datanya sama mereka ya kan. Iya, karena kan memang itu kan Karena mereka yang biasanya ngeluarin minta-minta duit. Iya, dan itu kan sebetulnya demi kebaikan perusahaan kan. Iya Bu. memang, makanya kan kita akhirnya kan nyari-nyari data ini. Lu kemarin minta duit segini, mana datanya? Dulu tuh kayak gitu, ini datanya mana, nunggu ya pokoknya buat ngerekon itu gue harus ngumpulin data. Dan itu harus kejar waktu dulu tuh kayak gitu. Oke. Ya paling musuhin nama divisi tapi nggak kayak berantem gimana gitu. Ya Enggak. biasa lah. Ya biasalah, namanya pekerjaan kan ada situasi-situasi Iya, pasti, tertentu kan Bu ya. iya. Oke. Selanjutnya deh Bu. Apa? Finance itu kan salah satu fondasi penting dalam perusahaan nih Bu ya. Mm-mm. Nah, yang membuat finance itu penting menurut Ibu nih, di momen-momen apa nih? Dia itu sebagai apa ya? Navigasi atau apa ya, Keras kayak banget ngerem bahasanya, Bu ya, navigasi ya. apa sih, kayak bisa ngerem gitu. Misalnya gini loh, mana sih yang paling prioritas buat perusahaan, dana yang harus dikeluarkan ya kan. Itu sebenarnya si finance bisa melakukan itu, maksudnya bikin schedule ya, maksudnya schedule biar mana sih yang lebih prioritas dulu nih, biaya ini dulu ya kan, yang ini di hold dulu. Jadi ya itulah mungkin Dibikin skema ya Bu ya. bukan skema, apa sih namanya bahasanya? Maksudnya yang Priorities. yang bisa direm dulu, ini yang ini nanti dulu di hold gitu, melakukan hal-hal yang seperti itu. Oke. Nah mungkin Bu, misalkan nih ada sebuah case ya Bu ya. Misalkan saya nih Bu, mau pengajuan ke Ibu. Satu sisi, divisi lain ingin pengajuan juga untuk kebutuhan proyek. Divisi lain itu urgent untuk kebutuhan proyek. Sedangkan saya untuk kebutuhan air galon. Menurut Ibu, mana dulu yang didahulukan? Ya project doang yang menghasilkan duit. Kenapa? Ya kan dia menghasilkan duit, dia kan yang akan menghasilkan uang untuk perusahaan. Gue menduluin yang project Tapi dong. bukannya minum juga penting? Iya Bu? minum penting. Dari air hujan aja, nggak lah maksudnya. Ya, maksudnya ya pasti finance itu bertindak mendahulukan mana yang lebih penting buat perusahaan. Dalam arti gini, ya kita ya kan ada AR ada AP ya kan. AR itu sebagai penagih ya kan. AP itu yang kita bayarkan ke vendor atau segala macam, ngeluarin duit lah ya. Jadi yang mandun yang lebih penting ya kan, ya pasti kita ngeluarin duit buat yang kira-kira ini nanti bisa ditagihkan ini dulu biar dapat uang dulu. Itulah bahasanya lah, Rom. Iya begitu ya Bu ya. Ya, Ya, kalau oke. buat pengeluaran ya nanti dulu di hold dulu. Jadi pengeluaran yang nggak terlalu penting kita hold dulu, ya untuk yang penting dulu kita. Jadi yang menghasilkan dulu ya, Betul. yang diutamakan ya Bu. Ya seperti itulah, Rom. Oke, begitu ya Bu Sarah ya. Nah, tadi kan Ibu sudah menceritakan nih, kayaknya emang finance and accounting itu bisa dibilang rumit nggak sih Bu? Rumit, iya rumit. Bisa dibilang rumit ya? Kalau datanya nggak sesuai ya rumit. Nah ini Bu, maksudnya di balik kerumitan Ibu, di balik kerumitan itu, Ibu apa ya, sebagai manusia kan butuh refreshing ya Bu ya? Ini kita flashback aja. Ibu biasanya ngapain Bu kalau misalkan? Ngapain refreshingnya? Iya, karena kan nggak mungkin kan kita setiap hari bekerja ya Bu ya? Iya, ya Pasti iyalah. butuh Kalau refreshing. waktunya di rumah ya gue di rumah. Ibu suka tinju nggak Bu? Saya cuma nanya. Suka berenang. Untuk refreshing saja ya Bu. Iya. Di balik Iya. kerumitan pekerjaan. Iyalah rebahan, gue tim rebahan. Oh, tim rebahan. Oke. Udah Bu. Gue refreshing. Refreshing tuh yang kayak gimana ya? Udah kalau emang yang lagi kerja ya kerja, kalau udah di rumah ya di rumah. Cuman kan tetap aja kadang di rumah juga tim finance dan accounting itu ya harus gerak kalau emang dibutuhkan sama perusahaan. Oke. Karena kan lebih banyak gue tuh bekerja sama langsung ke owner ya kan. Kalau dulu kan sama corporate kan
kita kerja ya ada bagiannya masing-masing ya kan, ada divisinya masing-masing, nggak langsung ke owner gitu. Jadi ada atasannya lagi gitu. Oke, Kalau oke. corporate. Kalau ini sama owner langsung kan biasanya apapun yang dibutuhkan sama owner kita biasanya owner langsung merujuk ke finance ya kan. Kapanpun dibutuhkan ya owner. Harus siap ya Bu ya, on time ya Bu ya. Kayak kamu. Iya. Ini Bu, saya penasaran Bu. Finance itu kan erat kaitannya dengan divisi-divisi lain tuh Bu. Heeh. Mungkin menurut pandangan Ibu nih, biar koordinasi antara finance dan divisi lain itu, biar terjalin koordinasi yang bagus itu, harus seperti apa sih Bu? Komunikasi. Komunikasi. Iya. Dan biasanya sih gue jemput bola. Gue itu tipikal yang apa sih? Yang dia kerjain, gue tuh pengen tahu dia tuh lagi ngerjain apa gitu. Biasanya sih gue pengen tahu divisi ini sih kerjanya kayak gimana sih gitu. Biasanya kayak gitu sih gue tergantung ya. Ada juga yang finance yang nggak mau tahu pekerjaan orang lain, udah sesuai aja job desk-nya. Kadang kalau gue tuh jemput bola karena apa? Gue pengen tahu skemanya dia tuh seperti apa. Kok kayak ribet banget kalau gue lagi minta ini kayak gini-gini. Lo emang kayak gimana sih gitu. Kalau gue tuh orangnya suka nanya-nanya gitu. Emang alurnya kayak gimana kok bisa sampai sesulit itu kalau lagi ngumpulin ini data-data ini karena ini seperti ini Sar gini-gini biasanya mereka menjelaskan akhirnya gue tahu oh divisi ini ternyata pekerjaannya seperti ini gitu. Itu namanya jemput bola ya? Jemput bola. Ya pokoknya komunikasi sih harus banyak Nomor komunikasi. satu komunikasi ya, Bu. Nggak ada kan finance yang diem aja kan? Nggak ada emang kebanyakan Ada sih. nggak yang diem? Nggak ada lah. Kalau Jarang. diem aja ntar ada ini. malah Ya juga. pokoknya ya gitulah finance itu ya emang harus teliti ya nggak hanya kalau gue bilang nggak terlalu harus pintar sama matematika yang penting dia logika dan teliti aja. Dan nomor satu Bu, jujur ya Bu. Iya tapi finance itu jarang berhubungan langsung sama duit cash ya. Kalau gue dari dulu nggak pernah berhubungan sama duit cash karena kan gue bukan kasir. Kalau kasir iya duit cash tapi kalau finance itu dia tidak berbentuk uang cash, dia berhubungan sama tagihan. Jadi kalau yang cash biasanya yang biasanya sih kalau dulu ya gue petty cash itu dipegangnya sama kasir. Jadi dulu di perusahaan gue tuh ada kasir. Jadi dia khusus untuk megang uang. Gitu. Tapi beda-beda di perusahaan mungkin ada finance yang emang megang uang cash juga. Gitu. Iya, tergantung Tapi gue nggak kebijakan perusahaannya. nggak Bu. pernah itu. Dulu tuh gue punya pengalaman. Jadi dia finance-nya megang uang. Jadi tuh di satu perusahaan. Jadi gue akhirnya gue datang ke perusahaan itu, gue datang. Ya kenapa finance itu harus teliti dan bermain logika karena kita juga harus patuh ya sama pajak. Jangan sampai nanti kita kena hukuman juga ya kan karena denda atau segala macam kan kita harus tertib. Dulu tuh gue ketemu sama finance yang megang uang juga, jadi ada berangkas. Tiba-tiba gue sidak kan gitu, maksudnya kok ini laporannya selalu nggak sinkron, ya kan. Akhirnya gue datang ke situ, gue minta buka laci, yang isinya tuh uang logam, uang logam 5. Jadi itu dulu tuh harus yang namanya setiap hari tuh menyetorkan hasil penjualan ya, harusnya disetorkan. Tapi versi mereka tuh uang logam itu dikumpulkan dulu, nanti akan disetorkan. Lo kan itu mengurangi jumlah setoran. Uang logam tuh yang kencering 50.000, 500 perak sama 1.000 perak. Jadi tuh dulu gue nemuin di lacinya itu gue sidak. Hampir gue hitung tuh ada 6 juta, lo bayangin aja gue ngitungin Uang sampai kecil kan? iya uang-uang itu. Ya ampun. Bu, terakhir Ibu, Iya, mungkin harapan Ibu nih, karena orang yang bekerja di bidang finance and accounting itu kan tidak hanya Ibu saja nih, banyak orang-orang di luar sana yang sama lah bekerja di bidang finance and accounting. Terlebih dari pengalaman Ibu yang cukup lama nih, buat teman-teman kita yang sekiranya sama profesinya, biar terus semangat dalam bidang tersebut, mungkin ada pesan-pesan atau harapan Ibu? Harapan dan pesan-pesannya, ya kerjalah dengan teliti dan benar, ya kan? Ya emang harus teliti dan benar dan harus sesuai dengan SOP yang diberikan oleh perusahaan. Itu aja sih harapan-harapannya ya emang harus kerja benar udah gitu aja. Kerja benar ya Bu ya? Iya. Oke, itu poinnya ya guys, kerja benar. Luar biasa Bu Tara. Sangat menginspirasi dari cerita, dari pengalaman Bu Sarah. Iya. Kita banyak apa ya? Banyak apa? Banyak sesuatu yang didapatkan lah dari cerita Bu Sarah itu. Mungkin itu saja Bu Sarah. Terima kasih Ya. sudah datang di Crosscheck. Iya, sama-sama Romi. Mohon maaf
apabila ada salah-salah kata ya Bu ya, tetap saya semangat dalam maafkan. bekerja. Ya, insya Allah saya semangat. Oke, itu saja teman-teman obrolan saya bersama Bu Sarah. Oke, dari obrolan tadi kita sudah dapat kesimpulan bahwa dari finance and accounting itu tidak hanya tentang pencatatan keuangan, tapi lebih dari itu masuk kepada tanggung jawab, kepercayaan, dan kesehatan keuangan itu sendiri. Kesehatan Perusahaan. perusahaan. Oke. Terima kasih Bu Sarah atas waktunya. Ya, sama-sama Romi. Saya Romi Hakim, sampai jumpa lagi di cross-check berikutnya. Cross-check, bicara jujur dan apa adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sunrise paints Ya, the kamu dong. eastern sky. Ibu sesuaikan dulu posisinya, jangan nanti di mana. Another chance to chase the light, to leave behind my Luar biasa, sins. Sarah. The world awakens, bustling sound, a symphony of strife. But in my heart, a quiet peace, a simple hope for life. Life forever